Biarlah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini secara iman Katolik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami dalam surga, syukur kembali kami haturkan kehadirat-Mu atas seluruh rahmat dan nikmat yang telah Engkau curahkan ke atas diri kami masing-masing, sehingga kami melewati hari kemarin dan pagi ini pula dengan semangat kami dapat berkumpul bersama dalam Zoom ini. Bapa di surga, kami mohon penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu untuk seluruh kegiatan dan rangkaian kehidupan kami sepanjang hari ini. Jauhkanlah dari kami mara bahaya, gangguan dan cobaan yang menghalangi proses kegiatan kami dari awal hingga akhir. Semoga Engkau memberkati seluruh pekerjaan kami dan semoga apa yang kami lakukan semakin mempermuliakan kebesaran nama-Mu. Kami puji nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mama Ros, mari kita dua saling bergandengan tangan membentuk suatu kekuatan besar untuk membantu teman-teman kita untuk hari ini. Baru 8 orang yang masuk ya, 3 itu belum, Pak Sil, Pak Step dengan Ibu Margareta, Ibu Wilfrida. Ibu Wilfrida bilang di Ibu Wilfrida main kondisi sakit begitu, kita tidak bisa menghindari. Ibu Margareta yang sakit. Ibu Brida. Oh, Ibu Brida ada. Iya benar, saya ada tapi sakit tapi iya luar biasa. Perjuangan itu luar biasa dalam keadaan sakit pun beliau masuk ya. Ibu Baribe ya, Ibu Baribe, selamat untuk Anda. Ya, merdeka ya. Merdeka Bunda. Nah, baik Mama Ros. Untuk hari ini kita masuk di LMS nomor 7C ya. Saya bersama Ibu Ros akan memberikan pengantar ya. Bagaimana pembuatan rencana pelaksanaan dan pembuatan rencana evaluasi ya. Jadi pemahaman konsep-konsep apa saja yang ada dalam rancangan evaluasi ini yang akan Bapak Ibu laksanakan sehingga pada akhirnya Bapak Ibu bisa mengunggah tagihan-tagihan sesuai dengan permintaan yang ada pada LMS. Nah, ada beberapa tagihan besar yang Bapak Ibu harus mengunggahnya pada laman D7, 7D. 7D itu Bapak Ibu nanti akan mengirimkan atau mengunggah ini satu jurnal refleksi, yang kedua lembar observasi, yang ketiga penilaian hasil wawancara, yang keempat hasil survei kepada murid, guru, kepala sekolah, orang tua, dan yang kelima itu artefak hasil belajar siswa. Memang ini sesuatu yang sulit dalam kondisi kita secara virtual di sini, di mana Bapak Ibu harus memiliki segala sesuatu di dalam waktu yang sudah ditentukan sangat terbatas ini. Oleh karena itu kita akan memodifikasi satu kondisi ya yang kita akan ciptakan di sini supaya dari situ Bapak Ibu akan bisa mendapatkan beberapa pemikiran-pemikiran cerdas untuk bisa masuk dalam wilayah pengerjaan tagihan. Apa saja itu? Besok itu kita masih masuk dalam peer itu, kita masuk dalam peer teaching. Sangat saya untuk waktu yang ditentukan bagi kita ini 16 itu kita untuk orang dengan durasi per orangnya minimal 40, maksimal 50. Kenapa 40 dan 50? Mereka itu adalah 40 itu 30 Bapak Ibu per teaching dan 10 untuk diskusi. Ada masukan-masukan dari teman, dosen dan Mak Guru Pamong. Nah, kondisi ini akan memberatkan semua kita. Oleh karena itu, kita mulai dari hari ini.
dan Mama Ros, Bapak Ibu mulai mempersiapkan diri untuk masuk di dalam peer teaching. Di dalam peer teaching ini Bapak Ibu akan bisa mengerjakan itu 5 tagihan yang diminta. Karena ada panduan-panduan, kan ini peer teaching ini juga pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa dapat data lewat sini. Nah, nanti saya akan menginformasikan ke Bapak Ibu berkenaan dengan saya dan Mama Ros berkenaan dengan kelima ini dan juga pelaksanaan peer teaching. Tadi saya sudah minta kesediaan dari Ibu Fani selaku ketua tingkat atau selaku keting untuk membagi sudah kita ber-11 ini dengan 2 masing-masingnya mendapatkan 2 observer. Nah, ini observer ini Bapak Ibu juga akan akhirnya mendapatkan apa yang namanya tagihan kedua itu lembar observasi. Jadi Bapak Ibu saling tukar di situ. Misalnya Ibu Fani menjadi observer dari Ibu Margareta dan Ibu Sofi. Nah, bisa saja ini 3 orang bertakutan. Karena kita ganjil, maka jelas mungkin tidak bisa. Jadi diatur saja, berulang pun mungkin akan terjadi. Kemudian lagi, ini format observasi itu nanti saya bantu share. Atau kalau Bapak Ibu sudah ada, sudah punya, silahkan. Ya, di dalam bahan pembelajaran tidak disiapkan. Ya, baik itu tentang pola atau bentuk jurnal, baik itu tentang lembar observasi ataupun wawancara. Tapi pada kesempatan ini saya ingin bagikan supaya minimal Bapak Ibu mendapatkan 1 pola, ya, supaya tinggal isi-isi, kemudian Bapak Ibu pelajari sedikit, pahami maknanya, pahami kontennya, baru Bapak Ibu unggah. Jadi sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampau. Iya, sekali layar terkembang, pantang surut ke tepian. Artinya sekali kita masuk dalam program PPD untuk tahapan ini, pantang untuk berpaling ke belakang. Ya, jadi di tepi sana, jauh di batas Cakrawala ada harapan kita untuk SPDGR. Itu tujuan kita. Harapan kita ada di sana dan kita sementara berlayar menuju ke sana. Nah, tentunya banyak ombak gelombang, ya, bahaya bencana di jalan dalam pelayaran ini. Tapi kita sudah menopang tadi dalam doa dan kita yakini ini sebagai satu kekuatan besar yang akan kita peroleh untuk menantang ombak dan gelombang. Saya izin share dahulu ya Bapak Ibu supaya saya memberi penjelasan. Mama Ros, saya izin untuk masuk ya Ina ya dalam share. Ya Mama, silakan. Nah, kemarin itu Cinta saya WA begini. Ini Pak Albert tidak baca. Oh, hari ini kita akan mengajar teaching. Nah, kesiapan-kesiapan apa sajakah yang akan kita namanya ketik di HP, jadi ada kurang huruf, ada salah mengerti ya sampai di situ. Nah, jadi di sini Bapak Ibu nanti diminta ketika Bapak Ibu peer teaching itu merekam. Ya. Rekam karena link video ini mungkin juga akan kita butuhkan untuk kita kirimkan di LMS. Nah, kemudian ini beberapa informasi pendahuluan tuh supaya Bapak Ibu mempersiapkan diri tuh. Nah, seluruh peserta ini yang Pak Albert sudah perhatikan di informasi nomor 10. Sebenarnya ini hari kita masuk dalam satu pertemuan, ya.
Nah, perjamuan jadi kita harus pakai celana hitam atau celana gelap, baju rok gelap dengan baju putih dan berdasi luar biasa. Yang lain sudah siap, Albert masih pakai jaket. Nanti dalam pelaksanaannya Pak Albert usahakan ya supaya tahu ini forum peer teaching. Iya, Mama. Iya. Nah, kemudian saya mau share ini dari mana dia nih? Ya. Ini nanti ini lembar observasi. Akan saya share kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa menggunakannya pada saat Bapak Ibu apa namanya peer teaching. Inilah akan menjadi dasar bagi Bapak dan Ibu untuk tidak berpikir lagi berkenaan dengan lembar observasi yang mau diisi di dalam tagihan, ya. Jadi sekali kerja ini memang. Nah, nanti saya akan apa saja nanti yang Bapak Ibu observasi nanti akan kita masuk dahulu penjelasan berkenaan. Nah, Ibu ini rencana ada sudah lihat Iya, ya, Bunda. Nah, baik Ina. Apa saja rencana evaluasi yang ada yang dimaksudkan di dalam LMS di mana bahan pembelajarannya tidak disiapkan. Nah, mari kita lihat apa saja yaitu rencana evaluasi ditujukan untuk menilai pelaksanaan kegiatan praktek di sekolah. Ada rencana aksi 1 dan rencana aksi 2 yang Bapak Ibu biasa menyebutkannya sebagai 2 perangkat pembelajaran. Mengapa tidak dikatakan sebagai 2 RPP tapi 2 perangkat? Karena di dalam perangkat ini ada terdapat 5 komponen. Yang pertama juga ditambah dengan silabus waktu itu ya. Jadi RPP, LKPD, bahan ajar, media dan penilaian. Itulah sebabnya maka disebut sebagai perangkat. Ya, jadi perangkat pelajaran yang Bapak Ibu sudah mengunggah dan Bapak Ibu juga menahan saya untuk jangan kasih nilai dulu, membuat saya juga kebingungan. Nah, tapi saya kira hari ini saya sudah merdeka, saya dan Ibu Ros sudah merdeka untuk bisa memberikan penilaian ya. Kami juga setuju untuk menunda penilaian meskipun disyaratkan di dalam LMS untuk ini sesuai dengan waktu penilaian. Tetapi kami memberi ruang karena proses. Kami menghargai proses perbaikan. Ya. Ketika Bapak Ibu menghendaki adanya satu perubahan ke arah lebih baik, kami menyambutnya dengan sukacita. Sehingga kami juga menerima ini permintaan Bapak Ibu untuk jangan dulu memberikan penilaian. Kami menunggu. Mengapa harus menunggu? Karena memang limit waktu yang diberikan atau durasi waktu yang diberikan pada Bapak Ibu untuk mengerjakan itu demikian singkat. Nah, ada pada waktu tertentu, mungkin malam hari Bapak Ibu kembali refleksi, melihat lagi, dan melihat ada kelemahan-kelemahan perbaiki. Kami menerima ini. Jadi nanti sepakat saya bersama Ibu Ros, unggahan terakhir sebagai bentuk perubahan itu, kami akan melihat itu. Ya. Nah, kemudian rencana aksi 1
atau perangkat yang pertama itu Bapak Ibu akan mengerjakannya pada siklus pertama. Siklus masuk dalam pemahaman siklus ini tidak berarti kita akan masuk pada satu wilayah tindakan perbaikan dalam pembelajaran, ya. Jadi tidak dalam bentuk pemahaman penilaian tindakan. Jadi diikuti terus untuk perbaikan. Ada kelemahan di siklus 1 diperbaiki di siklus 2. Tidak, tapi ini dalam konteks PPG, maka kita menyebutnya siklus 1 untuk perangkat 1, siklus 2 untuk perangkat 2. Karena setiap siklus setiap perangkat yang Bapak Ibu susun, dia merujuk pada masalah yang berbeda. Iya ya. Nah, bukan 2 perangkat itu satu masalah, toh? Oke, baik. Nah, produk instrumen evaluasi. Ini sudah yang 5. Ini yang nanti Bapak Ibu akan unggah hari ini. Nah, kalau kita tidak langsung bagaimana ya, kita tidak langsung bekerja bersama-sama. Jadi yang tadi di apa tuh yang saya katakan saling merenggut dayung 230 terlampaui, itu dimaknai sebagai apabila Bapak Ibu sebentar ada peer teaching, disitulah Bapak Ibu menghasilkan ini. Nah, ada hal-hal yang dihasilkan pada saat ini, ada juga yang harus dihasilkan di bagian-bagian tertentu di luar peer teaching. Misalnya survei kepada murid, nanti kita lihat bagaimana caranya Ibu menghasilkan ini. Ini jurnal refleksi yang tadi yang nomor 1 nih sayang. Penilaian nomor 1, unggahan tugas tagihan nomor 1 itu apa saja yang Bapak Ibu harus katakan di situ. Nah, Bapak Ibu melihat kebaikan atau kemajuan yang dicapai pada mengajar pertama. Kan Bapak Ibu belum BPL. Bapak Ibu juga belum melakukan intervensi menggunakan perangkat yang tadi. Ini yang mau akan digunakan pada saat peer teaching tadi nih. Bapak Ibu bisa melihat apa saja kebaikan dan apa saja kelemahan. Kemudian berdasarkan kebaikan kelemahan yang Bapak Ibu dapatkan itu, maka merekomendasikan perbaikan bagaimana. Ini makanya dibutuhkan ada teman observer. Masukan dari para observer yang mengamati langsung. Masukan dari Bapak Ibu guru PAMO. Masukan dari dosen pembimbing. Nah, sudah dapat toh Bapak Ibu untuk tagihan pertama? Bisa? Diterima ini? Oke, jadi tentang jurnal refleksi, Bapak Ibu tidak pusing-pusing lagi. Sebentar peer teaching langsung nanti Bapak Ibu dapatkan. Ini yang kedua. Yang kedua ini yang mana? Yang ini, lembar observasi. Ya. Lembar observasi ini begini, ini contoh formal. Namanya peer teaching ya. Jadi dalam peer ini mengembangkan keterampilan dasar mengajar ya di dalam melaksanakan pembelajaran. Contoh ini bagaimana cara buka tutup pembelajaran. Ketika peer teaching kan ada juga itu peer teaching. Nah, kemudian bagaimana keterampilan memberikan penguatan, keterampilan menggunakan media, keterampilan bertanya dasar dan bertanya lanjut. Kemudian keterampilan mengelola kelas, penguasaan materi, terus kesesuaian antara tujuan isi LKPD, konten di sini, tujuan isi LKPD, materi, media, dan evaluasi. Nah, ini yang kemarin kita percakapkan. Ya, kita sudah diskusi panjang, membutuhkan waktu, malah tuntas atau bedah perangkat, bedah RTP dari Bapak Ibu yang sudah kita laksanakan. Toh? Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat itu. Apakah ada kesesuaian? Kesesuaian antara apa saja? Nah, ini yang Bapak Ibu akan lihat dalam materi teman-teman. Nah, sedangkan tentang keterampilan dasar mengajar ini, Bapak Ibu juga tentunya sudah paham tentang itu.
Nah, kemudian ada format observasi tentang performance guru, ya. Apa saja yang mau kita lihat dari guru? Bagaimana penguasaan materi oleh guru, bagaimana ketepatan penggunaan sintaks, kemudian bagaimana kenampakan materi, ya. Bagaimana ketepatan penggunaan waktu, penggunaan media berbasis IT, dan sekalipun kemarin dalam percakapan kita, mungkin ada media realita yang Bapak Ibu akan gunakan, tetapi untuk memenuhi target kita menggunakan IT, maka benda-benda nyata yang Bapak Ibu gunakan di TikTok kan untuk mengorasikan ke IT. Seperti itu ya. Nah, ini yang masuk di dalam ini lagi masih ada tambah satu. Kalau tadi kita lihat performance guru, maka sekarang kita lihat bagaimana aktivitas siswa. Nah, ini yang kita inginkan dari sini, yaitu bagaimana antusias. Karena kemarin begitu banyak mempercakapkan tentang bagaimana semangat siswa, motivasi, ya. Karena itu juga cenderung memberikan kontribusi terhadap masalah. Maka kita lihat bagaimana semangat atau antusiasme siswa mengikuti pembelajaran, inisiatif siswa dalam bekerja kelompok, inisiatif siswa dalam mengemukakan ide, gagasan, kemudian juga inisiatif siswa bertanya dan menjawab, suasana pembelajaran menyenangkan, presentasi siswa pasif, nanti dan lain-lain. Ini bukan pilihan untuk satu konten tersendiri, tapi Bapak Ibu kalau terasa masih ada kurang berkenaan dengan aktivitas siswa, silakan Bapak Ibu menambah. Ya, sebagai contoh saya cukupkan di situ, nanti baru Bapak Ibu bisa berimprovisasi untuk kembali mengembangkannya. Nah, kalau yang ketiga tadi, yang pertama jurnal, yang kedua observasi, yang ketiga wawancara. Nah, ini juga kadang-kadang menjadi tanya bagi kita, apa saja yang ketemu wawancara. Nah, ini beberapa petunjuk-petunjuk saja supaya membuka wawasan Bapak Ibu atau mencerahkan wawasan Bapak Ibu dalam mengembangkan wawancara. Ini seperti begini. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembelajaran praktek mental 1 telah efektif bagi siswa, maka dilakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan siswa. Siswa yang diwawancarai setelah berlangsungnya praktek mengajar 1 dipilih dengan mempertimbangkan keberagaman. Nah, dalam konteks kita nanti dalam mengajar ini, tentunya ketika Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu menyampaikan bahwa ini kelas berapa. Siswa-siswa pintar semua, nanti Bapak Ibu akan mendapat masalah dalam mengembangkan ini wawancara ini untuk meminta persentase dari setiap ini perwakilan ini. Tapi jangan ada yang pura-pura bodoh, jangan ada juga yang pura-pura merasa sedang saja, dan ada juga yang pura-pura paling pintar. Nah, ini nanti secara alami akan muncul. Tapi kalau Bapak Ibu merasa kesulitan dalam hal misalnya informasi data wawancara pada saat peer ini, silakan Bapak Ibu dengan segala cara mengembangkan kemampuan untuk bisa mendapatkan informasi tentang wawancara. Tapi ini hanya sekedar sebagai pencerahan untuk Bapak Ibu. Nah, apa saja yang diwawancarai? Nah, ini beberapa butir pertanyaan disampaikan untuk Bapak Ibu bisa. Pertanyaannya juga ini pertanyaan wawancara tertutup. Mengapa? Karena jawaban tersedia. Jawaban tersedia ya, jadi Bapak Ibu sudah menyiapkan ini jawaban, tinggal Bapak Ibu memilih. Nah, yaitu misalnya nomor 1, setelah mengikuti pembelajaran tentang apa, silakan Bapak Ibu tuliskan di situ. Nah, ini sih silakan Bapak Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan wawancara. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, sampai di ini diterima jadi wawancara tuh mimpi indah terlalu sampai di langit biru, akhirnya membuat diri sendiri bingung.
Ini sekedar semacam panduan ya, contoh pertanyaan wawancara. Nah, artefak portofolio ya. Nah, portofolio artefak hasil belajar siswa berupa jenis dan bentuk produk dan penilaian hasil belajar siswa yang ada kaitan dengan penerapan model yang Bapak Ibu buat. Ya, baik itu PBL, PJBL atau model dan jenis model pembelajaran berbasis masalah yang lain yang digunakan. Ya. Nah, ini contoh artefak. Bapak Ibu bisa lihat ini. Nama siswa, produk mandiri, produk kelompok, nilai rata-rata. Nah, ya. Jadi pada kesempatan ini hal-hal yang masih kabur berkenaan dengan 5 tagihan yang diharapkan Bapak Ibu pernah disampaikan di sini, dan saya nanti akan share ini di grup. Jadi ini bukan harga mati, ya, tapi semacam panduan untuk Bapak Ibu bekerja, ya. Dan bekerja bisa rambang kerja. Sambil kerja ini, Bapak Ibu mengikuti peer teaching. Karena kita bersebelas, maka mungkin Ibu Mama Ros bisa bersama dengan ini Ibu Andi menunjuk teman-teman 5 orang nanti secara berturut-turut sesuai dengan waktu. Nanti ada waktu istirahat untuk melaksanakan peer teaching. Nah, ini beberapa gambaran singkat sebagai bentuk penjelasan kami, saya bersama Ibu Ros, untuk memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu bisa masuk di dalam LMS nanti di 7D. Itu unggahan ya, pembuatan rencana evaluasi. Nah, setelah itu nanti Ibu akan masuk di mekanisme peer teaching itu. Mama Ros, Ina, halo, Mama Ros masih ada? Oh, ini Mama Ros ada. Halo Ina, Mama Ros. Halo. Halo Mama Ros ya, Bapak Ibu. Mama Ros ini kan sekalipun beliau ini guru tamong, tapi ini tugas rutin ini tidak bisa dikasih tinggal ya. Jadi pada menit-menit atau waktu-waktu tertentu kadang-kadang Mama Ros, Ina, halo. Jadi disiumnya Ina, selamat sayang. Halo, halo Mak Ros. Halo Ma. Ina, Ya. itu sudah ini penjelasan Abe kita minta maaf berdua karena kan. Abe laptop bunyi terlalu kecil, makanya beta setengah mati mau mepet mau aduh Tuhan nih. Ini ada bisa operat, aduh. Muka sutar balik lah, suara kecil lah, aduh. Iya nanti. Nanti. Ina begini sayang. Ya. Itu yang kita berdua sudah sepakat tadi malam. Nah, Bapak Ibu tadi malam saya dan Ibu Ros hampir sudah istirahat tidur nih karena kami melihat berdiskusi berkenaan dengan apa saja yang bisa kami lakukan untuk bisa membantu Bapak Ibu di dalam refleksi ya, evaluasi ya, jurnal evaluasi yang berkenaan dengan rencana evaluasi yang berkenaan dengan 5 komponen dasar yang tadi disampaikan. Sudah saya sampaikan, nanti saya mau minta kesediaan Mama Ros untuk nanti memandu peer teaching.
Oke, Ma. Maka mekanismenya masih sama seperti yang pernah kita lakukan. Oke, siap, Ma, siap. Ya, 1 teman dan 2 observer. Kemudian nanti dengan diskusi 10 menit mungkin. Karena 5 orang kita hari ini, Mama. Oke. Kalau tidak kita mati besok. Nah, nanti bukan kita saja, ini guru-guru habis energi. Kalau besok kita semua, jadi kita harus kerja hari ini sambil mereka ini teaching, mereka juga bisa langsung bekerja. Ini apa namanya nih? Ini tagihan-tagihan. Nanti saya kirim dalam bentuk PDF, ini format observasi. Bapak Ibu nanti tinggal convert saja ke Word. Bisa, ya. Mama Ros, bagaimana? Iya, Ma. Iya, siap. Oke, berarti materi yang tadi saya kirimkan. Oke, Ma. Beta nanti print. Saya kirimkan di kelompok A ya. Iya, Ma. Ya. Oke. Dan tadi malam beta dan Mama Ros kerja. Ya, sudah. Beta sudah baca, makanya beta sudah lihat juga. Oke. Nah, kirim ulang di kelompok A. Ya, sudah. Selanjutnya dengan hormat saya serahkan sepenuhnya untuk dikendalikan oleh Ibu Mama Ros dalam hal mekanisme ataupun berkenaan dengan tertib. Terima kasih Mama Ros, Tuhan berkati Ina. Oke, selamat pagi, Ma. Ya, baik teman-teman. Bisa dengar suara jelas? Bisa, Bunda. Bisa jelas. Nah itu. Putus, Ma. Iya, jelas. Nah, kampus suara besar. Aduh, Tuhan beta setengah mati. Ya, itu sudah dengar tadi penjelasan dari Bunda Tati. Jadi sekarang kita mulai teaching, toh? Ya. Oke. Berarti Ibu Fani silakan. Berarti sudah tahu toh siapa yang duluan, terus yang sudah bagi yang jadi observer itu berapa? 2 orang. Nanti untuk memberi masukan 1 orang kita dapat waktu berapa menit? 10 menit ya? 30 menit. 30 menit dengan diskusinya itu 10 menit, Bunda. Ya. Oke, kalau begitu Ibu Fani saya silakan supaya kita bisa langsung mulai. Bunda, izin bertanya. Ya. Ini juga kita mau peer teaching nih, yang rekaman itu apakah dilakukan oleh kami ataukah dari Bunda mereka yang buat bikin rekaman, Bunda? Oh iya. Iya, tadi saya ini tanya Mama Tati begini. tapi sudah. Biasanya nanti tuh teman-teman juga bisa rekam. Supaya nanti bisa cari dep itu. Karena ini kan kalau kita kan memang otomatis kita sudah rekam. Tapi nanti teman-teman juga ada tunjuk 1 orang untuk bisa merekam supaya nanti bisa dibagikan pada teman yang melakukan peer teaching. Biasanya begitu. Jadi misalnya Ibu Fani tunjuk ini, oh tolong 1 orang nanti rekam ini ya. Jadi kalau Ibu Fani bisa minta tolong Ibu Ermelinda rekam ya, saya punya peer teaching, atau rekam berapa teman yang peer teaching. Seperti begitu. Memang nanti yang ininya di keseluruhan iya, tapi supaya kalau teman-teman mau bisa lihat, teman-teman bisa tunjuk. Ibu Fani bisa tunjuk 1 orang untuk merekam teman yang sementara lakukan peer teaching. Begitu kalau yang selama ini. Bisa paham Ibu Fani atau? Bisa, Bunda. Sebelumnya juga saya mau tanyakan dulu di teman-teman, apakah sudah menginstal aplikasi untuk rekaman pada peer teaching ini, Kak? Teman-teman, saya mohon jawabannya supaya kita bisa menentukan di saat teman lain presentasi supaya salah satu teman bisa merekamnya. Iya, betul Ibu Fani. Iya, Bunda. Karena kadang kemarin tuh kejadian ada yang bilang rekam, aduh sapu ini tidak bisa rekam banyak, sapu ini tidak bisa, macam begitu.
Kalau memang Iya. secara keseluruhan direkam oleh sistem, tapi nanti kalau misalnya teman-teman mau minta begitu tuh kan lama. Maksudnya kalau di antara teman-teman yang merekam sendiri berarti langsung cepat untuk bisa over. Coba saya lihat sapu rekaman yang tadi saya itu bagaimana. Bunda boleh bicara, Bunda? Oke, silakan. Silakan. Seperti yang selama ini kita Zoom nih kan, Bunda, di situ ada di bagian bagian aplikasi Zoom tuh kan ada, coba teman-teman lihat semua di situ ada rekor tuh, coba diklik. Jadi pas kita klik di situ ada muncul suruhan untuk ini host mengizinkan kita untuk merekam. Kita pakai yang itu kah, Bunda, atau bagaimana? Ya, bisa pakai yang itu. Nanti akan muncul di teman-teman punya layar toh. Iya. Jadi Berarti merekam Bunda, seperti sekarang kan saya sedang minta untuk ini direkam di Bunda punya layar situ ada muncul kah, Bunda? Saya meminta Ya, di sini ada merekam. ada Atau tidak? recording, pause recording, tapi saya kan ini sementara rekam. Saya tidak tahu lihat. Memang sekarang sementara recording. Oh, Berarti maksud Ibu Ermelinda, ini iya. yang kita klik yang mana, Ade? Nah, maksudnya di sini juga saya masih bertanya-tanya. Di sini kan di bawahnya itu kan ada yang bulat itu, Kakak. Ya, Ada putih. tulis record itu. Nah, ketika kita klik di situ kan suruhannya meminta kepada host untuk memberikan kita izin untuk merekam. Jadi, host izinkan kita rekam, baru kita bisa rekam. Kami punya tidak ada nih, Ade. Nggak ada di sini kita, ada, Ibu. Ibu. Iya. Ada dekat share Langsung screen bilang itu ada. close. Oh, di dekat share screen itu ada muncul Iya, di bulat samping dan kanan record itu, Kakak. Iya, Iya. ada, tapi kita klik. Dekat share screen, tapi tidak ada yang Keluarnya permintaan close untuk langsung. merekam. Tidak ada permintaan. Oh, iya. Ini hanya apa? Ada teman-teman yang sudah menginstal kah aplikasi untuk merekam di laptop? Belum ada semua nih. Tahu lah yang lain. Kalau saya punya belum ada nih. Saya juga dari malam. Halo, Ibu Ermelinda. Iya, Halo. iya, Pak Guru. Iya, Apakah kalau Ibu sudah tekan record dan sudah merekam, itu dengan sendirinya tersimpan di file Anda atau bagaimana? Nah, itu yang saya juga belum mengerti, makanya di sini saya sedang mengklik itu apa? Saya Ini Saya takutnya teman-teman sudah. saya rasa kalau di bagian record Oh, itu mantap, Mama, kembali sudah. ke panitia Mama, di Mama favoritnya. Lihat Mama Posisinya buka sudah sudah bagus. putar tuh. Iya, sudah mantap. Sudah mantap. Satu proses Merdeka, yang luar Mama. biasa, Bunda. Sudah merdeka. Lihat Mama juga tidak tahu Mama telepon. Dari kemarin Teman, kami pusing lihat lihat Mama. Mama Ros nih terbalik terus. Begini teman-teman, Kakak teman-teman. Ya. Oh, sebenarnya Ya, baik. seperti ini, Ibu. Untuk record ini saya merasa bahwa kalau memang kita minta izin di host untuk kita jadikan di rekaman ke kita, over ke kita, berarti itu nanti tidak tersimpan di kita, itu masuknya ke Favorit panitia. Iya. Coba Karena Ibu di tanya di Pak Fred, mana dong, bilang, semua itu kalau kami mau rekam berusaha itu bagaimana ya? Dong kalau mau rekam Fred. dong, pembelajaran dong buat teman. Itu. Nah, di sini kita Nanti diminta dong hanya rekam direkam. di sana. Kalau ini saya rekam seluruh. Itu Berarti operator yang buka sana. sementara ini apa? Dorong mau PPR. Sekarang mereka nih harus ada orang yang bisa merekam mereka pun sendiri. Itu Oh, rekam mereka sementara ini apa? Heeh. Berarti itu host Host yang ini apa? rekam. Berarti saya yang rekam. Sekarang saya yang host. Jadi saya bikin bagaimana? Ini sudah sementara rekam kan? Oh, berarti nanti bagi ke mereka bagaimana? Nanti upload saja video ini ke YouTube. Buat upload saja ke YouTube nanti berbagikan link. Nanti rekamannya itu Gaptek secara semua nih. keseluruhan. Hancur. Ini sekarang ini apa yang kita Ibu bicarakan Fani, semua biar terekam. kita mulai saja. Nanti baru kita minta di Pak Fred saja daripada kita pusing. Iya, Saya begitu. begini, saya coba saya yang rekam satu orang kalau jadi sebentar, kalau jadi berarti kelanjutannya saya rekam. Oh, bilang itu di teman-teman tuh media Zoom ada merekam Iya. di situ. Langsung klik rekam harus- saja bilang. Harus ada instalasi di aplikasi Iya. aplikasi dulu, Bunda.
Dikasih apa tuh Ibu? Saya juga tadi pagi baru kakak Ibu Florentina ajar. Begini teman-teman, maksudnya begini, Pakai saya aplikasi sudah di PDB, sini, saya sudah coba, Enak nanti sudah. saya coba rekam Biar Ibu satu, Fani kita mulai nanti baru kita minta di papret saja kok. saya coba rekam Bunda, saya coba rekam. Oh iya, baik. Karena mak, Coba rekam saja Mama Ibu tidak Fani. tahu nah. Saya juga tidak tahu Saya nah. yang merekam Bunda. Memang sekarang saya Tidak, sementara ini Pak rekam. Fred juga rekam, Ibu Fani juga rekam. Nanti Iya, kalau iya. Ibu Fani jadi, baru Ibu Fani share toh. Ya, oke. Kalaupun tidak Nanti saya jadi, baru kita minta lagi di kembalikan ke Pak Fred Pak Fred. punya rekaman. Oke. Oke. Nah kita mulai saja Ibu Fani, silakan. Baik, Mama Ros, terima kasih beberapa masukan, arahan untuk kami semua pada pagi hari ini. Teman-teman, saat ini juga kita akan dibagi dalam beberapa tim untuk kegiatan peer teaching kita pada pagi hari ini. Seperti sudah dijelaskan oleh Bunda Tati tadi bahwa kita dibagi dalam 3 orang dari ke-11 ini, dari kelompok pertama, di mana 1 orang melaksanakan peer teaching-nya dan 2 orang itu menjadi observer. Melakukan pengamatan, kita bisa melihat kembali juknis penilaian itu berdasarkan apa yang sudah di-sharekan oleh Bunda Tati tadi pagi, teman-teman. Untuk itu, saya mencoba melihat di sini, untuk kelompok pertama itu, di sini Ibu Erna, Ibu Ermelinda, dan Bapak Albert. Itu kelompok pertama. Dan yang menjadi observernya ini adalah Ibu Erna, observer, dan Bapak Albert jadi observer, sedangkan Ibu Ermelinda yang melakukan peer teaching pada pagi hari ini. Bisa teman-teman? Ini untuk kegiatan pertama, pembuka pertama pada pagi hari ini, dan saya mencoba untuk merekam kegiatan peer teaching kita pada pagi hari ini. Andai kata sebentar hasil rekaman saya, jadi saya akan sharekan di kita punya grup. Baik, itu yang pertama. Terus yang kedua nanti, seperti ini hari kita 5 orang. Orang kedua nanti kita kembali lagi ke kelompok 1, yang menjadi observernya ini kembali Ibu Ermelinda, terus Peer teaching. Yang peer teachingnya orang kedua yaitu Ibu Erna. Ibu Erna, dan yang menjadi ini kembali lagi ke orang lain dulu ya, jangan lagi Pak Albert supaya berpengalaman untuk memberikan penilaian. Bapak Silventus, observernya Ibu Ermelinda dan Bapak Silventus, dan yang membuat peer teachingnya itu Ibu Erna. Orang ketiganya ini Pak Albert teaching, Pak Albert peer teaching. Yang menjadi observernya itu adalah Ibu Sofi dan Beribe. Orang keempatnya saya. Yang menjadi observernya ini, itu yang pertama itu adalah Bapak Stef dan Ibu Margot. Yang berikut, Kalau ada Fani, sorry. ya. Yang keempat urutan peer teaching-nya Ibu Fani. Ya, yang observernya Bapak Stef dan Ibu Margot. Ibu Maria Goretti maksudnya. Dan yang kelima, Ibu Sofi peer teaching. Yang menjadi observernya ini kembali Ibu Erna tadi sudah. Ibu Margaret belum ya? Ibu Margaret dan saya. Vio belum. Ya? Ibu Vio Frida. Oh iya betul, Ibu Wilfrida Vio belum.
Berarti kita bisa sisipkan satu itu jadinya 3 orang observer, bisa Kak Bunda Ros? Supaya 5 orang hari ini semua orang jadi observer semua masuk. Salah satunya di sini 3 orangnya itu Ibu Rio. Bunda Ros. Bunda Ros. Bunda. Iya, iya. Kita kelebihan 1 karena hari ini 5 orang persentase berarti sudah 10 yang jadi 5 orang free teaching, 10 observer. Nah, saya sisipkan 1 Ibu Wilfrida jadi Mana? di 3 ya Bunda, di saya punya jadi orang. Di observer itu jadi 3 orang, bisa Kak Bunda? Bisa, bisa. Peer teachingnya 1 jadinya 4 nanti. Oke. Oke. Tambah Ibu Wilfrida ya di Ibu Sofi nanti. Oke, sudah. Baik teman-teman, saya ulangi sekali lagi untuk bagian izin bicara, peer Bu. teaching kita pada pagi hari ini. Izin bicara, Ya, Ibu silakan, Ketua. Ibu Erna. Izin bicara. Silakan. Begini ya Ibu, pada kelompok pertama itu yang peer teaching Ibu Ermelinda, kemudian observernya saya sendiri dan Pak Albert, kemudian pada Ya. Keduanya Ibu Erna yang peer teaching. urutannya Jaringan. Ibu Erna pun jaringan kok. Iya, betul.